Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan hari ini kita akan lanjutkan lagi tantangan coding mingguan kita yang masih tertunda ya, yang harus kita kejar. Nah, seperti biasa kita akan buka kembali hackernya, kita klik continue preparation yang untuk problem solving. Seperti biasa untuk saya sendiri supaya teman-teman bisa mengikuti walaupun ada beberapa yang udah solve, ini bisa difilter sebagai status solve kecuali yang teman-teman yang belum unsolve juga masalah. Kalau ini kan preferensi saya aja. Kemudian skillnya yang problem solving basic, difficulty-nya easy, lebih tepatnya. Subdomain-nya adalah warm up. Baik, sekarang kita akan ke soal 5 yaitu plus minus. Kita akan buka sama-sama. Oke, mari kita pahami soalnya bersama-sama. Ini saya reset dulu ya. Oke, nah diberikan sebuah array yang isinya adalah semua bilangan integer. Kita akan menghitung atau mengkalkulasikan rasio pada elemen-elemen itu yang positif, negatif, dan bilangan 0. Kita cetak dalam format desimal, di mana yang kita print ini itu formatnya per baris. Jadi baris pertama nanti adalah rasio dari positif, baris kedua adalah rasio yang negatif, dan baris ketiga adalah rasio untuk banyak bilangan yang 0. Nah, fraction ini atau rasionya ini atau bilangan pecahan desimal nanti itu kita akan tampilkan dalam 6 tempat desimal atau 6 bilangan setelah desimal. Misalkan 0,000001 itu ada 6 digit. 6 digit setelah tempat desimal. Nah, catatan. Tantangan ini itu memperkenalkan masalah precision atau presisi angka yang akan kita outputkan nanti. Nah, test case-nya itu scale-nya sampai 6 tempat desimal, di mana jawaban-jawaban ini itu memiliki tingkat kesalahan sampai dengan 10 pangkat min 4 juga masih bisa diterima. 10 pangkat min 4 ini artinya kita mengoutputkan hasilnya itu dalam 4 tempat desimal dan itu masih bisa diterima. Karena sekali lagi bahasa pemrograman memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, sekarang kita lihat contoh aja supaya kita paham maksud dari soal ini apa. Yang pertama, kita punya sebuah array yang terdiri dari 5 buah bilangan, yaitu ada 1, 1, 0, min 1, min 1. Ada 5 elemen yang ada dalam array ini. Positifnya ada 2, kemudian ada 2 yang negatif, yang ini, kemudian ada 1 buah bilangan 0. Nah, rasionya adalah kita tentukan rasio yang positif dulu. Yang positif ada 2, berarti 2 per keseluruhannya 5. Jadi 2 per 5 idealnya kan 0,40.4. Tapi karena tadi yang diminta 6 tempat desimal, maka kita tambahkan, kita mengharuskan untuk mengoutputkan 6 digit di belakangnya. Jadi di sini 0.4000000 gitu. Kemudian yang negatif tadi ada 2 bilangan. Jadinya 2 per 5 itu 0,4 atau dalam 6 desimal yaitu 0,40000. Kemudian bilangan nolnya ada 1 buah yaitu 1 per 5 rasionya. Menghasilkan 0,200000. Nah, hasilnya dicetak seperti ini nanti. Jadi cetaknya dipisahkan setiap baris ya. Jadi urutannya adalah rasio banyaknya bilangan positif, rasio banyaknya bilangan negatif, dan rasio banyaknya bilangan 0. Ya. Sekarang kita disediakan fungsi namanya plus minus ya. Deskripsinya adalah
secara umum kalau kita baca fungsi ini, fungsi plus minus menerima argumen array, ya, namanya ARR, yang tipenya array of number, dan di sini void. Void di sini artinya kita tidak mengembalikan nilai, ya. Karena tadi yang diminta kita mencetak tiga baris ini, maka nanti di akhir kita akan nge-console log sebanyak 3 baris. Oke. Nah, yang kita print atau yang kita cetak adalah rasio dari positif, negatif, dan 0 di dalam array yang sudah kita bahas tadi pada bagian contoh. Setiap nilai harus dicetak pada baris terpisah dengan 6 digit setelah desimal. Fungsi tidak harus mengembalikan nilai, bahkan jangan mengembalikan nilai. Gitu. Format inputnya, baris pertama itu berisi sebuah integer. Ini input formatnya ya. Jadi, dia adalah n ini adalah size dari array, atau elemen itu ada berapa ukurannya. Baris kedua berisi n buah spasi yang terpisah, yang nilainya integer yang dipisahkan oleh spasi yang mendeskripsikan array pada indeks ke n. Nah, constraint-nya n ini tadi menunjukkan size array. Size array ini bisa tidak ada, tapi ini 0 tidak diperkenankan ya, karena tidak ada tanda sama dengan. Jadi ini sudah pasti test case-nya nanti itu tidak bakal ada array yang kosong, pasti ada isi array-nya. Jadi minimal ada satu lah begitu. Maksimal ada 100 elemen yang akan diuji. Kemudian array, berapa elemen bilangan integer dalam array itu batasannya dari min 100 sampai 100. Output formatnya tadi seperti yang dijelaskan, ada 3 baris, yang masing-masing baris itu ada mencetak sampai 6 buah desimal. Proporsi nilai positif, proporsi nilai negatif, dan proporsi dari bilangan 0. Nah, sampel inputnya seperti ini. Ya. Baris pertama, 6 tadi, yang menunjukkan size dari array-nya itu ada 6 buah. Di mana 6 buah itu terdiri dari bilangan-bilangan ini. Kalau bilangan-bilangan seperti ini, maka diterjemahkan array-nya seperti ini. Ya, tidak terlalu sulit. Nah, sampel output-nya, sesuai dengan penjelasan masalah tadi, kita akan mencetak proporsi yang positif dulu. Kita lihat, mana yang bilangan positif. Ada 3, ada 4, ada 1. Hati-hati, 0 bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif, tapi dia memang 0. Ya. Jadi di sini 3, 4, 1. Sebanyak 3. 3 dari 6 secara keseluruhan. Maka 3 per 6 adalah 0,5. Tapi di sini kita tampilkan 6 digit di belakangnya. Yang kedua adalah proporsi bilangan negatif. Ada negatif 4, negatif 9. Berarti ada 2. 2 per 6 hasilnya 0,33 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 hanya ada 1. Maka proporsinya 1/6. 1 per 6 hasilnya seperti ini. Penjelasannya ini sudah jelas ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah memahami soalnya, silakan teman-teman pause sejenak videonya sambil dikerjakan. Nanti kita akan kembali lagi untuk pembahasan lebih lanjut. Ya. Jadi, teman-teman bisa kerjakan sekarang juga. Ya, sudah teman-teman coba? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Kalau teman-teman masih bingung, bisa diikuti juga solusinya. Sekarang, seperti biasa, kita persiapkan Visual Studio Code, di mana kita sudah membuka file-file coding challenge yang sudah pernah kita buat sebelumnya, seperti biasa. Nah, sekarang kita akan buat file baru, karena ini yang kelima, saya buat 05 plus minus .ts. Sesuaikan dengan
judul soal ya, supaya kita tidak bingung. Oke. Nah, sekarang kita akan copy fungsinya. Kemudian kita akan langsung panggil plus minus karena dia void, tidak ada nilai kembali. Silakan teman-teman panggil di sini di bawah. Nah, array-nya apa saja? Kita lihat sampelnya. Kita copy. Nah, seperti itu. Nah, tadi katanya outputnya kita harus ngeprint 3 buah proporsi ini. Jadi nanti di akhir kita console log sesuatu sebanyak 3 kali. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan logikanya di sini. Oke. Nah, pertama kita harus tahu dulu, kalau kita mau hitung proporsi, pertama kita harus mengetahui array ini isinya ada berapa. Oke. Jadi kita hitung pakai cons arr_len arr.length. Ya, untuk mengetahui lengthnya kita simpan di sini. Sebenarnya teman-teman kalau tidak mau buat variabel baru juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian apa? Kita sekarang coba mengfilter array yang positif, kemudian yang negatif, kemudian bilangan 0, apa saja dan ada berapa. Ya, kita buat di sini arr positif. Misalnya begitu. Dari arr kita filter untuk misalkan di sini apa? Number itu atau filter. Kemudian iteratornya kita misalkan kasih X gitu ya. Dimana X itu dia karena harus positif, maka dia harus lebih besar dari 0. Ya. Kemudian kita array negatif. arr.filter juga X lebih kecil dari 0. Jadi, dari semua array ini, kita, setiap elemennya, kita ambil negatifnya. Ya, negatif itu X lebih kecil dari 0. Kemudian, arr zeros, atau 0 aja, arr.filter X, untuk setiap X, di mana X harus sama dengan 0. Ya, pakai sama dengannya 3 kali supaya selain kita ngecek value-nya, kita juga harus ngecek tipe datanya. Jadi tipe data dan value harus sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung rasionya? Ya, mudah saja ya. Si arr positif ini kan masih return-nya masih dalam bentuk array. Nah, sekarang kita akan coba console log untuk masing-masing variabelnya. arr positif, arr negatif, dan arr 0 ya. Oke. Sekarang kita eksekusi dulu kode programnya. Jadi kita bertahap ya. Oke, di sini cara eksekusi ingat karena kita pakai tsnode, kita eksekusi pakai npx ts-node 05 tab begini. Kita lihat apa yang dikeluarkan. Cukup lama ya teman-teman. Nah, ini yang positif ada 3 buah, ini yang negatif ada 2 buah, dan ini yang 0 ada 1 buah. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung rasionya berapa. Tentu saja, kalau kita mau hitung berapa panjangnya atau berapa isinya, kita pakai length. Kemudian kita harus dibagi dengan panjang array atau banyaknya
isi dari array secara keseluruhan. ARR length gitu. Nah, berarti untuk masing-masing ini juga harus kita bagi dengan ARR length. Oh iya, ARR negatifnya kita ambil length-nya dulu, kemudian kita bagi dengan ARR length. Kemudian ini kita, yang zero-nya kita ambil length. Kemudian kita bagi dengan ARR length. Oke, kalau sudah kita coba eksekusi lagi, kita clear. Tekan panah atas 2 kali. Ya, ini perintahnya sampai muncul perintah yang ini. Nah, ini 0,5, ada 0,333 panjang, 0,1666 ya. Jadi kalau kita membagi bilangan dua buah bilangan number, hasilnya itu bervariasi. Terus banyaknya digit di belakang desimal, di belakang titik ini, itu bervariasi gitu. Tergantung bahasa programnya. Makanya soal ini diminta bahwa kita setiap baris ini itu kita cukup print sampai 6 tempat desimal saja. Nah, di JavaScript ini kita punya fungsi namanya toFix ya. Jadi gini. Ini saya komentari dulu. Jadi kita coba bahas sedikit ya tentang toFix ini. Solve. Oke, misalkan gini. Misalkan kita buat const result. Contoh, ini contoh aja ya. Const result dari ini kita menentukan pembagian yang ada desimal panjangnya, misalkan 1 dibagi 7. Oke, 1 dibagi 7. Kemudian kita coba console log hasil dari 1 dibagi 7. Lebih tepatnya resultnya yang kita cetak. Oke. Berapa hasil dari 1 dibagi 7? Ya, pasti 0, sekian, 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 sekian. Ya. Oke, sekarang kita clear. Kita coba lihat lagi. Nah, ini 0,14 bla 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 bla. Nah, sekarang kita diperkenalkan yang namanya dot toFix. Artinya di sini menerima satu buah parameter, yaitu fraction digits-nya. Mau kita tentukan ada berapa digit di belakang decimal point atau di belakang titik atau di belakang koma ya kalau sebutannya kita. Nah, dia tipenya number atau bisa tidak kita definisikan. Jadi di sini penjelasannya number of digits after the decimal point. Artinya banyak bilangan digit setelah bilangan desimal. Oke, setelah titik desimal itu mau kita tentukan berapa? Range-nya 0 sampai 20. Gitu. Inclusive. Nah, yang di return adalah kalau kita baca lagi di sini string yang merepresentasikan number dalam fixed point notation. Oke. Jadi karena dia ngebalikin string, ini kan kembali ini kan string. Jadinya sebenarnya kalau di soal ini makanya dia tidak menentukan, dia tidak minta nilai kembalinya spesifik apa. Makanya kita cukup konsol aja di dalam gitu ya. Nah, sekarang kita coba set. Kita eksekusi lagi untuk membandingkan. Nah, ini nanti harapannya ini, oh ya, ini belum kita isi ya, ada berapa digitnya. Misalkan kita ambil 1. Kita ambil 1. Coba kita eksekusi lagi. Maka dia akan mengembalikan 0,1. Oke. Bagaimana kalau kita mau sampai 3 digit? Di mana setelah digit ketiga, digit keempatnya itu 8. Apakah dibulatkan atau tidak? Oke. Mari kita coba. Kita coba ganti dan ini hasilnya A. 0,143. Di sini 0,142. Kenapa 0,143?
Karena kalau kita lihat digit setelahnya angka 8, karena angka 8 itu di atas 5, maka 0,142 dibulatkan menjadi 0,143. Begitu. Ya. Nah, karena tadi permintaannya 6 digit, maka kita tinggal isi parameternya dengan angka. Oke. Teman-teman di sini sudah paham mengenai to fix, ya. Sekarang kita buka lagi komentarnya, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi supaya tadi hasilnya, oke, sekarang gini. Saya save dulu, saya jalankan lagi. Oke, ini hasil sebelumnya ya. Sekarang ini kita bungkus di dalam tanda kurung, kemudian kita kasih dot to fix yang parameternya 6 digit setelah desimal seperti penjelasan tadi. Nah, teman-teman bisa melakukannya. Jadi ini kita beri tanda kurung lagi supaya setelah tanda kurung ini kita punya akses dot to fix. Mau berapa digit? 6 digit. Gitu. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Kasih tanda kurung. Cukup teman-teman bisa tekan salah satu tanda kurung buka atau tanda kurung tutup. Tapi kalau tanda kurung tutup, dia akan kehapus, dia akan ke-replace menjadi karakter tanda kurung tutup. Jadi kita harus menekan karakter tanda kurung buka. Jadi yang ini, perhitungan ini itu sudah otomatis diberi tanda kurung kiri dan kanan, ya. Kita akses lagi to fix 6 digit. Ini juga sama semua. Oke. To fix, to fix 6. Atau teman-teman kalau mau menyimpan nilai ini ke variabel juga tidak masalah, ya. Kita coba eksekusi. Apakah berhasil? Ya, berhasil ya, sesuai dengan harapan. Nah, kalau tadi kita mau nyimpan nilai ini ke dalam variabel bisa ya. Mari kita refactor sedikit. Nah, ini kita beri nama positive ratio ya. Positive ratio ini cut paste, kemudian di sini positive ratio. Nah, kita hapus saja tanda kurungnya. Nanti kita siapkan negative ratio, di mana negative ratio-nya tuh yang ini. Kemudian zero ratio itu yang ini. Tekan taruh sini. Ini kita hapus tanda kurungnya, kita ganti negative ratio, zero ratio. Supaya apa? Mudah kita baca ya, kode pemrogramannya mudah terbaca. Atau teman-teman kalau mau refactor bagian ini, jadi misalkan saya cukup memanggil satu fungsi filter. Oke, gimana pun caranya, panggil satu fungsi filter, tapi bisa mengambil rasio positif, negatif, zero. Kalau teman-teman punya ide, silakan. Mungkin kalau bagian ini bisa teman-teman refactor, silakan. Ya, itu lebih bagus lagi supaya tidak menambah, mungkin untuk meningkatkan performa kode, ya teman-teman silakan coba. Ya. Nah, sampai di sini sudah aman ya. Sekarang kita akan kumpulkan fungsi ini. Kita akan coba di hacker kita. Sekarang kita copy dulu semuanya, Ctrl C, Ctrl V, copy paste di sini. Sekarang kita run dulu code. Nah, ini sudah
Sudah bagus ya. Sekarang kita submit. Nah, semuanya berhasil. Nah, jadi itu pembahasan kita tentang plus minus. Kalau teman-teman bingung, ada pertanyaan atau ada solusi, diskusi, teman-teman silakan komentar di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.